Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pelajaran PKWU, perkenalkan, nama saya Bu Mardiana Hikmayati. Di sini saya akan mengajar PKWU atau yang dikenal dengan prakarya dan kewirausahaan. Pada bab 1 kali ini, yaitu bab tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelumnya kita akan masuk sebenarnya apa sih wirausaha itu? Wirausaha adalah seseorang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkannya. Karena di zaman sekarang ini, wirausaha sangat diperlukan dalam negara kita ini. Pelaku wirausaha dikenal dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Untuk menjadi seorang wirausahawan, kita harus memiliki sifat-sifat yaitu percaya diri. Jadi kita harus percaya diri apa yang kita lakukan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kita harus memikirkan tugas apa yang kita lakukan dan nanti hasil apa yang kita hasilkan. Berani mengambil resiko. Jadi setiap seorang wirausaha harus berani mengambil resiko, berani untung dan juga berani rugi. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu bersifat dapat memimpin yang nantinya akan memimpin para karyawan ataupun yang lainnya. Yang kelima, keorisinilan atau keaslian. Jadi harus asli produknya sendiri, tidak plagiat ataupun produk orang lain. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Yang ketujuh, jujur dan tekun. Ini yang sangat penting, jujur dan tekun. Karena harus jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, maupun jujur pada yang lainnya. 8. Memiliki kreativitas yang tinggi. Sekarang apa yang dibutuhkan apabila masa pandemi ini, apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itulah nanti yang akan menjadi produk kita. 9. Memiliki komitmen dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi harus berkomitmen pada apa yang dikerjakannya. Dan harus tanggung jawab karena itu salah satu yang penting untuk menjadi wirausahawan yang sukses. 10. Selalu mencari peluang. Peluang apa yang dapat kita jadikan usaha? Apa saja yang menyebabkan keberhasilan seorang wirausaha? Yaitu yang pertama, faktor peluang. Peluang apa yang kita dapatkan? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita produksi, dan apa yang diminati oleh masyarakat kita. Yang ketiga, keuangan atau yang dikenal dengan modal. Yang keempat, ada organisasi. Bagaimana cara kita mengorganisasikan sehingga wirausaha kita dapat maju. Yang keempat, perencanaan. Harus direncanakan dengan baik, tidak boleh asal-asalan. Pengelolaan usaha. Karena seseorang untuk mendirikan sebuah usaha itu mudah, tapi belum tentu untuk mengelolanya itu bisa baik seperti yang semula. Berikutnya, pemasaran. Setelah kita menciptakan suatu produk, kita harus dapat memasarkan. Berikutnya, administrasi. Kita harus bisa mengelola, mengadministrasi dengan baik. Yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah sangat penting untuk keberhasilan seorang wirausaha. Faktor kegagalan dalam berwirausaha, yaitu yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Jadi tidak direncanakan bagaimana pemasarannya ataupun yang lain. Bakat yang tidak cocok, misalnya tidak bakat untuk penjualan tapi dia nekat untuk menjual produk sehingga dia banyak yang rugi. Kurang pengalaman di dalam bidang. Tidak mempunyai semangat berwirausaha atau dia asal-asalan. Kurang modal, nah ini juga yang penting. Lemahnya pemasaran,
Jadi tidak kurangnya strategi pemasarannya, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi dia kurang semangat dalam berwirausaha. Berikutnya, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yaitu ada 2, budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Karena negara kita itu negara yang penuh atau yang banyak tradisi-tradisi kita. Budaya tradisional merupakan budaya yang dibentuk oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dan mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya batik ataupun apalagi ya yang lain-lainnya. Yang kedua, macam-macam budaya tradisional. Yang pertama, kebudayaan benda atau material berupa benda nyata, yaitu contohnya rumah adat, pakaian adat, kerajinan tangan. Yang kedua yaitu kebudayaan non-benda, bukan berupa benda, misalnya tarian, puisi, atau nyanyian yang dapat dijual. Seperti sekarang ini banyak lagu-lagu Jawa yang dijadikan atau yang dijual menjadi lagu-lagu dangdut ataupun yang lain. Yang berikutnya, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, di sini maksudnya perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda itu perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Misalnya, simbol padi dan kapas dibuat ide untuk tekstil. Terus daun-daunan bisa dibuat untuk tekstil atau menjadi sebuah batik. Sekarang penghitungan biaya produksi. Untuk suatu wirausahawan harus pandai-pandai dia untuk membuat atau mengolah biaya besarnya produksi. Sebelum kita lanjut, kalian harus tahu apa sih biaya produksi. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Ada juga jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Jadi bahan bakunya berapa harganya. Terus biaya tenaga kerja secara langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu sama halnya dengan biaya tidak langsung. Misalnya tenaga yang memasarkannya ataupun biaya bahan-bahan atau biaya mesin-mesinnya ataupun yang lain. Pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Karena suatu pemasaran, suatu wirausaha harus dapat berhasil jika pemasarannya bagus atau tepat. Apa sih pemasaran langsung itu? Pemasaran langsung merupakan metode penjualan di mana pengiklan atau penjual mendekati pelanggan potensial secara langsung dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, penjualan lewat telepon, lewat katalog, lewat iklan, brosur, kupon, dan yang sekarang ini banyak pada status-status WA atau pada IG ataupun pada Facebook ataupun yang lain. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Jadi, si penjual tidak harus memiliki toko dan tidak harus memiliki karyawan untuk menjualkannya. Terus si pembeli juga tidak harus datang secara langsung. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kemudian memesannya. Manfaat pemasaran langsung. Jadi banyak manfaatnya, apalagi pada masa pandemi seperti ini yang sekarang lagi PPKM. Nah itu ya, apa manfaatnya bagi pelanggan? Yang pertama, rasa senang, nyaman, bebas dari pertengkaran. Terus
sehat juga. Yang berikutnya menghemat waktu. Jadi tidak harus datang, tidak harus berjubel-jubel. Nah, itu ya menghemat waktu. Yang berikutnya pemilihan barang yang lebih banyak. Karena dapat memilih dari katalog ataupun lewat WA ataupun lewat yang lainnya. Yang berikutnya dapat melakukan perbandingan dengan melihat katalog dan layanan belanja online. Jadi dapat membandingkan antara toko yang satu dan toko yang lain. Sekarang ini banyak pasar-pasar online itu ya. Jadi kita dapat membandingkan harga mana yang murah, kualitas mana yang lebih bagus. Nah, itu kita dapat lebih mudah. Jadi dan tidak memerlukan waktu yang lama. Terakhir, dapat memesan barang dengan mudah, tidak harus datang secara langsung. Sekarang, apa keuntungan bagi penjual? Yang pertama, menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Jadi, menghemat biaya toko ataupun biaya karyawan ataupun yang lainnya. Dapat ditentukan waktunya. Jadi tidak harus selalu menunggu di toko. Jadi seseorang dapat si penjual ini dapat menentukan kapan dia bisa menjual barangnya ataupun dapat janjian dengan si pembelinya. Yang ketiga, dapat membina hubungan yang berkesinambungan dengan pelanggan. Jadi dapat berhubungan baik bisa lewat WA, lewat telepon ataupun yang lainnya. Yang terakhir, dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon pelanggan. Jadi tidak hanya di satu daerah saja, tapi bisa di Indonesia ataupun di dunia yang di negara-negara lainnya. Untuk tugas kali ini silakan kalian kerjakan di buku tulis, silakan difoto, terus kirimkan di nomor saya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang wirausaha. Yang kedua, sebutkan karakteristik wirausaha. Yang tiga, di masa pandemi seperti ini, semuanya serba sulit. Menurut kalian, wirausaha apa yang bisa kita lakukan? Dan apa yang membuat kalian untung mendapatkan uang? Jelaskan persiapan apa saja yang kalian lakukan untuk dapat mewujudkan usaha tersebut. Jadi semua jawabannya ada di slide-slide saya yang tadi sebelumnya. Silakan dikerjakan, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.